kembali lagi dengan saya Prasanjani Prima dengan NIM 1833025, mahasiswa perawatan, ilmu keperawatan di Universitas Katolik Musi Caritas. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang distribusi sampling. Distribusi sampling ini adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya adalah rata-rata varian dan proporsi, termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Nah, sebelum membahas distribusi sampling ini lebih lanjut, diharap ingat beberapa pengertian dari istilah-istilah berikut. Yang pertama itu adalah populasi, merupakan seluruh hal yang ingin kita periksa. Kemudian yang kedua itu sampel. Sampel itu merupakan data atau informasi yang kita miliki tentang populasi tersebut. Kemudian statistik, yaitu merupakan metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memperkirakan populasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu distribusi sampel, metode yang digunakan untuk menghasilkan nilai yang mampu menggambarkan kondisi populasi melalui proses statistik. Nah, kita bahas tentang distribusi sampling. Nah, yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata. Merupakan distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi. Nah, di mana ukuran sampelnya itu sama besar. Nah, misalnya suatu populasi memiliki nilai n besar elemen, di mana rata-ratanya adalah mu atau mikro dan variannya adalah sigma pangkat 2. Nah, kemudian dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak n kecil elemen. Nah, jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah n besar pangkat n kecil. Sedangkan jika sampel yang dilakukan tanpa pengembalian, maka banyak kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah sebagai berikut contohnya. Baik, rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian adalah X1, X2, X3 dan seterusnya sampai banyaknya sampel. Kemudian variannya adalah S2 per 1, S2 per 2, S2 per 3 sampai dengan S2 per N populasinya. Kemudian selanjutnya rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian adalah X1, X2 dan seterusnya, dan kemudian variannya adalah S2 per 1, S2 per 2 dan seterusnya. Selanjutnya, varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengembalian dengan pengembalian adalah sebagai berikut. Sedangkan varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian bisa ditulis dengan rumus seperti ini. Kemudian jika ukuran n besar sangat besar atau menuju tak terhingga, maka n besar dikurang n kecil atau n besar dikurang 1 akan menuju 1, sehingga varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari
pengambilan dengan pengembalian dari varian dan distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh, dan pengambilan tanpa pengembalian akan sama, yaitu sigma 2 per X sama dengan sigma pangkat 2 per N, atau bisa terus sebagai seperti ini. Dalam prakteknya, distribusi sampling rata-rata itu berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika N kecil per N besar kurang dari atau sama dengan 5% atau populasinya tak terhingga, maka digunakan rumus seperti ini. Sigma pangkat 2 per X sama dengan sigma pangkat 2 per N. Lalu yang kedua, sedangkan jika N kecil per N besar lebih besar dari 5% atau populasinya berhingga, maka digunakan rumus seperti ini. Nah, dalam distribusi sampling rata-rata itu berlaku dalil limit pusat, yaitu ketika pengambilan sampel dengan ukuran N kecil, sampel acak sederhana dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, maka distribusi rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi normal dengan syarat ukuran sampel yang besar biasanya disepakati ukuran sampel yang besar adalah N lebih besar dari atau sama dengan 30. Nah, untuk teorema limit pusat sendiri itu berlaku yang pertama, jika populasi cukup besar dan berdistribusi normal, maka distribusi samplingnya juga akan berdistribusi normal. Yang kedua, jika populasi tidak berdistribusi normal, maka distribusi sampling rata-ratanya akan mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar, biasanya 30 atau lebih dari 30. Kemudian yang ketiga, distribusi normal dari rata-rata sampel memiliki rata-rata yang sama dengan rata-rata populasi dan varian. Nah, lanjut, data sampling yang kedua itu ada data sampling proporsi. Merupakan distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut sama besar. Proporsi populasi dilambangkan dengan P, di mana P sama dengan X per N, dan proporsi sampel dilambangkan dengan P kecil, di mana P sama dengan X per N kecil. Nah, pada distribusi sampling, proporsi ini berlaku hal-hal sebagai berikut. Jika N kecil per N besar lebih kurang atau sama dengan dari 5%, atau populasinya tak terhingga, maka sigma pangkat 2 per P pangkat sama dengan P dikurang 1 P dikali 1 dikurang P atau per N. Kalau bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu jika N kecil per N besar lebih besar dari 5% atau populasinya berhingga, maka digunakan sigma 2P sama dengan P 1 kurang P, N kurang N, N kurang 1, atau bisa dilihat seperti ini. Baiklah, segitu dulu penjelasan data sampling dari saya. Apabila ada yang kurang paham atau ada yang salah kata-kata, saya mohon maaf. Makasih.